kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pneumotoraks. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Dan yang pasti tetap stay di channel ini. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan pneumotoraks? Jadi pneumotoraks itu merupakan suatu keadaan di mana adanya udara atau gas lain di dalam kantong pleurat yang menghalangi ekspansi paru sepenuhnya. Nah, di mana ekspansi paru dapat terjadi apabila lapisan pleura dari dinding dada dan lapisan viscera dari paru-paru dapat memelihara tekanan negatif pada rongga pleura. Nah, pneumotoraks itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pneumotoraks terbuka, yaitu terjadi karena rongga pleura dan bronkus terbuka sehingga udara yang dari luar dapat masuk. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pneumotoraks tertutup, yaitu rongga pleura tertutup sehingga tidak terhubung dengan lingkungan luar atau udara yang sebelumnya ada dalam rongga pleura, yaitu tekanannya positif karena direabsorpsi dan tidak terhubung dengan lingkungan luar, maka tekanan udara yang di rongga pleura tadi yang positif menjadi negatif. Nah, sedangkan yang ketiga itu pneumotoraks ventral, yaitu yang memiliki tekanan positif karena adanya fistel di pleura visceralis yang bersifat ventral. Nah, udara yang dari bronkus menuju ke arah pleura yang terbuka. Nah, udara yang masuk ke rongga pleura yang pada awalnya masih negatif. Nah, yang juga ada pun patofisiologi dari pneumotoraks itu sendiri, yaitu pneumotoraks itu dilihat berdasarkan penyebabnya. Nah, seperti halnya hal yang tertutup atau terbuka. Nah, pada pneumotoraks tertutup, udara dapat masuk ke dalam rongga pleura dari tusukan atau robekan pada struktur pernapasan internal seperti bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, sedangkan pada pneumotoraks terbuka, udara dapat masuk melalui rongga pleura secara langsung melalui diafragma. Nah, pneumotoraks itu dapat diklasifikasikan juga menjadi dua, yaitu spontan atau traumatik. Nah, keduanya ini dapat menyebabkan tekanan pneumotoraks, yaitu pneumotoraks spontan bersifat idiopatik di saat dia tidak ada yang penyebab yang didapatkan atau primer atau sebagai akibat dari penyakit paru lainnya seperti halnya pitloka, tuberkulosis, atau kanker. Nah, sedangkan pneumotoraks traumatik yaitu dapat mengakibatkan paru kolaps karena gaya trauma tumpul ke dinding dada atau pembentukan luka dada terbuka sehingga hal ini dapat disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, luka tembak, atau tusukan pisau. Oke, adapun etiologi dari pneumotoraks itu sendiri yaitu pneumotoraks terjadi karena adanya kebocoran pada bagian paru yang terdapat udara melalui robekan atau pecahnya rongga pleura. Nah, robekan tersebut berhubungan dengan bronkus. Nah, pelebaran alveoli dan pecahnya septa alveoli yang kemudian membentuk suatu gula yang biasanya disebut sebagai granulomatous fibrosis. Nah, sebagai tanda dan gejala dari pneumotoraks itu sendiri yaitu adanya dyspnea yang parah, tachypnea, emfisema sekutan di bagian leher dan dada bagian atas, cyanosis progresif, nyeri dada akut pada bagian yang terluka, takikardi, gerakan dada tidak simetris, suara napas berkurang bahkan bisa menghilang pada bagian yang terluka, kegelisahan serta agitasi yang hebat. Nah, sedangkan ada gejala lain yang mungkin muncul yaitu seperti halnya distensi vena carotis, deviasi atau pergeseran maring dari trakea ke arah bagian yang tidak mengalami luka. Selanjutnya itu dada terasa ada tekanan dan merasa sesak. Selanjutnya hipotensi parah yang menyebabkan syok. Dan yang selanjutnya suara jantung yang teredam. Nah, sedangkan adapun pemeriksaan diagnostik dari pneumotoraks itu sendiri yaitu yang pertama itu pemeriksaan radiologi, yang kedua gas darah arteri atau sering disebut PDA kadang mungkin normal atau turun. Yang selanjutnya parasentesis yang menyatakan darah atau cairan serosaminosa. Yang selanjutnya itu hemoglobin bisa mungkin turun. Yang selanjutnya PaCO2 kadang-kadang menurun. Selanjutnya saturasi O2 normal atau juga bisa menurun. Yang selanjutnya toracentesis yaitu bisa menyatakan darah atau cairan. Adapun farmakologi dari pneumotoraks yaitu terapi O2 yang bertujuan untuk meningkatkan reabsorpsi udara dari ruang pleura. Nah, drainase untuk aspirasi udara ke pleura
Dan obat simptomatis yaitu untuk batuk dan nyeri dada. Dan sebagai penata laksanaan dari pneumotoraks itu sendiri yaitu pada saat melakukan pelaksanaan pneumotoraks itu tergantung pada jenis pneumotoraks yang dialami oleh setiap pasien atau derajat kolaps, berat ringannya gejala yang dialami. Seperti halnya tindakan dekompensasi, yaitu membuat hubungan antara rongga pleura dengan lingkungan luar dengan cara yang pertama itu jarum dimasukkan melalui dinding dada sampai masuk ke rongga pleura. Nah, dengan demikian tekanan udara yang positif di rongga pleura akan berubah menjadi negatif. Nah, karena udara keluar melalui jarum tersebut. Namun bisa juga dengan memasukkan jarum ke rongga pleura melalui transfusion set. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan pipa water salad drainage atau WSD. Nah, atau disebut juga pipa kateter toraks yang steril. Hal ini dimasukkan ke rongga pleura dengan perantara trokar atau dengan pen penjepit. Nah, namun untuk masukkan pipa plastik dapat juga dilakukan dengan bantuan insisi kulit dari sela iga keempat pada garis aksial bagian belakang. Namun dapat juga dilakukan melalui sela-sela iga kedua dari garis clavicular tengah. Nah, kemudian ujung selang plastik di dada dan pipa kaca atau WSD dihubungkan melalui pipa plastik lainnya. Posisi pipa kaca bagian ujungnya yang berada dalam botol berada 2 cm di bawah permukaan air. Nah, supaya belenggu udara dapat keluar dengan mudah melalui perbedaan tekanan tersebut. Nah, penyisapan juga dilakukan secara kontinu apabila tekanan intrapleura tetap positif. Nah, setelah paru sudah mengembang dan kembali normal atau tekanan intrapleura sudah negatif kembali, drain dapat dicabut. Namun sebelum dicabut, drain ditutup terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya itu tindakan bedah, yaitu pembukaan dinding toraks dengan cara operasi dengan mencari lubang yang menyebabkan terjadinya pneumotoraks. Nah, setelah ditemukan, maka lubang tersebut dijahit. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.